Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita telah masuk di materi yang terakhir, minggu ke-15. Materi ke-15 ini di mata kuliah Tata Operasi Darat akan membahas mengenai special handling. Special handling ini merupakan kebutuhan di mana ketika ada wisatawan, ketika ada penumpang di maskapai penerbangan mempunyai kebutuhan khusus yang ketika memang dia berada di dalam kabin pesawat, dia berarti punya atau bisa jadi mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan, sehingga jasa yang diberikan kepadanya itu bisa dirasakan secara maksimal. Siapa saja yang bisa dikategorikan dalam special handling ini dan bagaimana penanganan dan serta kebutuhannya akan saya jelaskan dalam materi ini. Dengarkan secara seksama dan perhatikan karena memang ini sangat teknis dan berkaitan dengan memang batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan sehingga jasa pelayanan yang diberikan bisa maksimal dan semuanya menyasar semua kalangan yang memang memiliki kebutuhan khusus, termasuk kebutuhan khusus. Special handling, pelayanan secara khusus bagi penumpang dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah special handling. Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama, pasti ada yang namanya penumpang bayi atau infants. Penumpang bayi atau infants adalah anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, harus ditemani orang tua atau pengasuhnya, tidak mendapat tempat duduk sendiri, dan wajib membayar tarif penerbangan sebesar 10% dari tarif penerbangan normal, tidak mendapatkan hak atas bagasi cuma-cuma. Jika dengan 2 orang bayi sekaligus, maka bayi pertama yang membayar tarif infant, dari bayi yang kedua harus membayar tarif anak-anak atau jil. Bayi yang kedua ini memiliki hak atas tempat duduk sendiri. Untuk beberapa negara tertentu dari rute penerbangan tertentu, bayi tidak dikenakan biaya apapun. Maksudnya bayi dapat terbang dengan cuma-cuma atau gratis selama bayi tersebut ikut bersama orang tuanya. Nah, ini ketika memang ada kebutuhan khusus seperti salah satunya bayi, maskapai penerbangan juga telah mempunyai sistem dalam menangani hal tersebut. Salah satunya mungkin dengan memang karena bayi ini punya batasan bahwasanya dia ketika memang mungkin sudah masuk di umur bisa dibawa terbang dan ketika memang disitu dengan orang tuanya berarti dia juga sudah dikenakan tarif. Dan tentu saja penanganannya ketika memang di situ dengan orang tua berarti hak penuh tanggung jawabnya adalah berada di orang tua, dan kebutuhan yang lain memang bisa dipenuhi oleh maskapai penerbangan, seperti halnya ketika memang dia rewel atau memang untuk mengganti popoknya, di situ sudah ada sarana prasarana yang mendukung untuk kebutuhan seperti ini. Yang kedua, penumpang anak-anak. Internasional berusia antara 2 sampai 12 tahun, domestik Indonesia antara 2 sampai 10 tahun. Tarif 50% dari normal. Genap berusia 12 tahun pada hari keberangkatan, biaya penuh sesuai dengan tarif penumpang dewasa. UMNR, penerbangan sendiri tanpa pengawalan. Ada 2 sistem penanganan untuk unaccompanied minors, yaitu menggunakan jasa pengawalan escort service dan tanpa menggunakan jasa pengawalan. Escort service, jasa pengawalan yang disediakan oleh perusahaan penerbangan bagi anak-anak yang berpergian sendiri. Demi keamanan di dalam penerbangan, UMNR yang berusia 7 tahun ke bawah dianjurkan untuk menggunakan jasa pengawalan escort service. UMNR yang telah berusia 7 tahun sudah dapat dianggap mampu berpergian sendiri tanpa pengawalan. Nah, ini tingkatan di atas bayi yang memang masih anak-anak, dan ketika memang dia masih berusia di bawah 7 tahun, berarti dia memerlukan yang namanya escort service atau
pengawalan atau penyedia yang disediakan oleh maskapai penerbangan untuk menemani anak ini terbang dan sampai di tujuannya. Dan ketika memang ini kaitannya dengan biaya, berarti di situ ada tarif yang sudah dikenakan walaupun 50% dari harga normal, sehingga dengan begitu anak-anak ini tetap bisa untuk menggunakan jasa layanan penerbangan. Dan ketika memang kaitannya dengan identitas pribadi, maka di situ karena belum 17 tahun berarti kan belum secara otomatis kan belum mempunyai kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, di situ gunanya yang namanya ada kartu keluarga. Saya kira di situ sudah tertera berapa nomornya, dan yang penting adalah ini mengenai identitas diri. Dan di situ pastinya sudah ada layanan atau sistem yang memang disediakan oleh maskapai penerbangan. Escort service yang telah dibahas tadi, di sini juga dijelaskan bahwa ini termasuk dalam penanganan khusus, dapat terdiri dari pramugari atau pramugara dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan. Tarif pengawalan yang ditentukan dapat berbeda antara perusahaan penerbangan. Misalnya anak yang terbang dengan bantuan jasa escort service akan dikenakan biaya sebesar tarif dewasa dengan perhitungannya sebagai berikut. Membayar 50% dari tarif dewasa sekali jalan. Pramugari sebagai pengawal memperoleh tarif industrial diskon sebesar 25% dari tarif pulang pergi. Contohnya bisa dilihat Jakarta Hong Kong. Jika tarifnya segitu bisa dilihat di layar sendiri, tinggal biaya totalnya berapa, dan ketika memang menggunakan jasa dari yang telah diberikan oleh maskapai penerbangan, misalnya menggunakan pramugari, berarti di situ ada tarif 25%, dan ketika memang di situ tetap menggunakan jasa escort service berarti ada 50% untuk penumpang anak membayarnya, total bisa dilihat biayanya segitu, dan bisa dijumlah total biaya yang harus dibayarkan oleh penumpang yang menggunakan jasa escort service. Yang kedua ada penumpang sakit. Mereka yang tidak sehat jasmani atau rohaninya dan atau mengidap satu penyakit tertentu harus melalui proses penanganan standar yang disebut medical clearance atau medical care, disingkat Medcase. Syarat pengangkutan sebagai berikut: surat keterangan dokter bahwa penyakit yang diderita pasien adalah bukan penyakit menular, surat keterangan dari dokter perusahaan penerbangan yang menyatakan bahwa penumpang masih mampu untuk melakukan penerbangan. Dalam hal street is, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Ada yang mengawal dan mengawasi selama penerbangan, melaksanakan prosedur medical clearance terlebih dahulu. Dokumen ini juga berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa pasien dan keluarganya akan bertanggung jawab atas semua akibat yang mungkin terjadi terhadap penumpang, termasuk risiko kematian di dalam penerbangan. Membayar tarif angkutan 200% dari tarif normal sekali jalan, mengurus penyediaan ambulan dan membayar biaya transportasi baik di bandar udara keberangkatan maupun di bandar udara tujuan. Penumpang orang sakit mendapat prioritas utama dalam pelayanan, sedangkan orang yang mengawal seperti dokter, para medis atau keluarga diberikan kursi di samping kiri dan kanan dari penumpang tersebut. Nah, ini menjelaskan bahwasanya ketika memang di situ dia punya penyakit, dia ingin misalnya pergi berobat ke luar negeri, berarti di situ ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi, dan tentu saja biayanya juga di situ dijelaskan 200% dari tarif normal, sehingga pasti akan sangat besar biaya yang dikeluarkan ketika memang karena ini ada alasan tertentu atau motif tertentu, berarti harus dipenuhi oleh orang yang memang ingin menggunakan jasa layanan penerbangan dengan motif atau mungkin dia sedang sakit dan ingin berobat ke luar negeri karena memang adanya di sana, dan tentu saja syaratnya harus terpenuhi dengan beberapa syarat yang telah saya sebutkan tadi, sehingga
penerbangan yang jasa pelayanan diberikan tetap maksimal dan tidak mengganggu penumpang lainnya. Ini lanjutannya bisa dilihat. Disediakan botol berisi oksigen bagi penumpang orang sakit yang membutuhkan selama penerbangan. Tarif untuk oksigen tersebut sekitar segini. Pemberitahuan tentang adanya penumpang orang sakit kepada awak pesawat tercantum di dalam dokumen yang disebut Passage Information Sheet. Informasi tentang penumpang orang sakit termasuk permintaan tandu atau stretcher langsung dikirim bersamaan dengan pengiriman load message pada saat keberangkatan pesawat. Ini penumpang berkebutuhan khusus. Yang lainnya penumpang hamil. Pengangkutan wanita hamil tanpa dukungan surat keterangan dokter. Nah, ini ketika memang dia tidak membawa surat keterangan dokter, ada syarat yang memang harus terpenuhi, diantaranya adalah dalam keadaan normal dan sehat, masih hamil muda yang maksimal 6 bulan, tidak ada indikasi akan melahirkan dalam jangka waktu 4 minggu terhitung dari tanggal keberangkatan, tidak ada indikasi akan melahirkan bayi secara prematur. Yang kedua, ada pengangkutan wanita hamil sudah dilengkapi dengan surat keterangan dokter. Dalam keadaan lemah dan kurang sehat, kelahiran bayi diperkirakan kurang dari 4 minggu, adanya antisipasi terjadinya kelahiran secara prematur, yang ini merupakan kebalikan dari tadi, tidak ada, karena memang sudah ada jaminan dari dokter yang dengan diberikannya surat keterangan. Nah, ini bisa kalian cek lagi nanti di PowerPoint. Saya kira pemahamannya ini sangat general atau umum, dan ketika memang kalian paham mengenai ini, berarti di situ kalian sudah tahu. Nah, ini penumpang khusus lainnya yang mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan tersebut hanya terbatas pada anjing, kucing, dan burung yang pengangkutannya harus dilengkapi dengan kandang. Tidak semua perusahaan penerbangan dapat menerima pengangkutan binatang peliharaan. Syarat-syarat sebagai berikut: binatang dimasukkan ke dalam cargo compartment atau cargo hold. Binatang harus dikurung di dalam kandang yang kuat dan terkunci. Kandang harus anti bocor agar air dan kotoran hewan tidak merembes keluar, mengotori atau merusak lantai pesawat. Hewan diberikan persediaan makanan dan minuman secukupnya. Jumlah berat hewan beserta kandangnya harus dianggap sebagai bagasi lebih atau case baggage. Nah, ini terkait pengangkutan hewan peliharaan memang sangat khusus sekali, dan saya kira ketika memang ada penumpang yang akan membawa peliharaannya, sudah saya jelaskan mengenai hewan-hewan apa aja yang boleh, dan tentu saja persyaratan yang memang harus dilengkapi ini karena terkait keamanan juga, karena ketika memang di situ ada kendala, misalnya bocor dari kandang, terus air maninya kemana-mana, ini kan juga akan mengganggu proses yang lain, sehingga mungkin maksimal bisa terjadi kecelakaan penerbangan. Ada dokumen-dokumen juga yang harus dilengkapi seperti sertifikat kesehatan, surat izin masuk ke negara tujuan, bukti pembayaran kelebihan bagasi, pemilik menandatangani certification for live animal, laporan kepada pilot incumbent tentang pengangkutan hewan dalam bentuk notification to captain yang berjudul handling of other special load, sehingga flight engineer akan mengalirkan suhu udara yang tepat pada cargo compartment di mana hewan ditempatkan. Nah, ini terkait sangat teknis sekali, bahasanya ketika memang ada penumpang yang membawa hewan peliharaan, perilaku khusus ini juga pastinya akan berdampak pada harga, dengan ketentuan memang harganya khusus, dan karena ada kelebihan package mungkin biayanya juga akan lebih dari ketika memang itu bagasi yang biasa, dan tentu saja ini terkait juga dengan keamanan dan keselamatan hewan juga, karena memang di situ saya kira ketika memang hewan berarti di situ
sudah termasuk makhluk hidup. Ketika memang kita berbicara mengenai makhluk hidup, berarti maskapai penerbangan juga wajib untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Penanganan bagasi khusus. Banyak perusahaan penerbangan menolak mengangkut surfboard atau papan selancar angin sebagai bagasi penumpang karena alat olahraga ini meskipun ringan namun banyak memakan tempat dan mudah rusak bila terhimpit benda lain. Untuk menghindari kesalahpahaman, tuntutan atau komplain dari penumpang sebaiknya papan selancar angin tersebut tidak diterima sebagai bagasi penumpang atau check baggage dan disarankan kepada penumpang untuk mengirimkannya melalui kargo dalam keadaan terpaksa. Bila penumpang bersikeras akan membawa sebagai bagasi, perlu ditegaskan bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas risiko kerusakan. Nah, itu salah satu contoh yang memang termasuk penanganan bagasi khusus. Dan ketika kita kaitkan dengan industri pariwisata, berarti dengan pelayanan ini, dengan adanya industri pariwisata, berarti kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang menjadi wajib dipenuhi oleh maskapai penerbangan dengan memang komplementer yang memang harus cukup nilainya cukup tinggi juga, sehingga dengan begitu tetap memberikan pelayanan kepada penumpang dengan kebutuhan khusus. Dan jika dikaitkan lagi dengan perjalanan wisata, maka ketika memang di situ menjadi kebutuhan seperti halnya binatang peliharaan yang harus dibawa ketika dia juga melakukan aktivitas wisata, terus juga kaitannya dengan anak-anak atau bayi yang memang diajak untuk melakukan aktivitas wisata, dan ketika memang masih hamil muda untuk menjaga moodnya ketika hamil dia membutuhkan perjalanan wisata. Nah, itu semua terkait motif. Ketika memang di situ dia ingin melakukan aktivitas misalnya di luar negeri, berarti ketika memang dia termasuk di golongan penumpang khusus dan memerlukan pelayanan khusus, maka ketika memang kita menjadi seorang tour leader atau yang membawa wisatawan atau memberikan jasa layanan itu, berarti kita harus tahu tentang ini juga dan memberikan informasi tersebut ke wisatawan tersebut, sehingga dia juga akan mempersiapkan diri, akan mempersiapkan persyaratannya, sehingga dengan tetap melakukan aktivitas wisata itu tidak mengganggu yang namanya proses di bandar udara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan dari saya ucapkan terima kasih. Ini sudah masuk materi terakhir dan tolong materi-materi sebelumnya juga dipelajari sehingga nantinya ketika sudah saya berikan soal UAS, kalian juga dengan mudah menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.